cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Shalom dan selamat pagi. Selamat datang saya ucapkan kepada semua jemaat yang mengikuti kebaktian EBCBM pada pagi ini yang bertarikh 9 Ogos 2020. Mari kita serahkan kebaktian ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Raja segala raja, Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami ingin menyerahkan kebaktian kami ke tangan Engkau dari mula hingga akhir. Engkau yang menyempurnakannya, Engkau yang melaksanakannya Tuhan, Engkau yang mengetuainya ya Tuhan. Tuhan Bapa, kami menyerahkan diri kami ke tangan Engkau supaya Engkau memberkati sesi kebaktian pada pagi ini dari pemulaan puji dan sembah sehingga perkongsian firman Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang mengerjakannya Tuhan. Malah kami tahu tangan Tuhan terus ditopangkan ke atas kami semua yang mendengar firman-Mu pada pagi ini, yang mengikuti kebaktian pada pagi ini. Tuhan Bapa, kami juga berdoa supaya Engkau juga memberkati semua jemaat di mana saja mereka berada pada saat ini Tuhan, khususnya EBCBM Tuhan, jemaat EBCBM di mana saja mereka berada pada saat ini. Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Bukalah mata dan telinga rohani kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar Tuhan perkongsian firman-Mu nanti Tuhan, supaya dapat membangunkan iman kami, dapat menyuburkan lagi pertumbuhan rohani kami Bapa. Tuhan Bapa, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati juga tim puji sembah pada pagi ini, supaya Engkau juga terus memberkati mereka, memberi mereka keinginan yang berkobar-kobar ya Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang akan membawa perkabaran firman-Mu Tuhan kepada kami nanti Tuhan. Engkau menggunakan dia, malah Engkau menaruh firman-Mu ke dalam mulutnya Tuhan untuk diperdengarkan kepada kami semua Tuhan. Tuhan Bapa, berkati kebaktian ini sekali lagi Tuhan. Kami menyerahkan semua doa ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudara-saudari sekalian. Pada pagi yang indah ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yesus adalah kekasih jiwa kita semua. Amin. Haleluya.
Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, oh, yeah, yeah, yeah. Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh, yeah, yeah, yeah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Hey, hey, yeah, hey, 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 hey. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Hey, 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 hey. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kasih-Mu Tuhan seperti mentari yang bersinar dan juga seperti gelombang samudra. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, seperti itu kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih
beban berat. Ku ingat ku punya Kau Tuhan, hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan, hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan, hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih juga Tuhan dengan nafas dan hari-hari yang telah Engkau buat Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur. Haleluya. Kami serahkan sesi yang seterusnya di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, selamat beribadah online untuk ke pagi hari Minggu ini. Pada minggu ini saya diberi kesempatan sekali lagi untuk berkongsi firman Tuhan dengan kita, dan tema yang saya akan bawa pada pagi hari ini adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi sebelum saya meneruskan kongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Saya akan memimpin kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan yang Kau berikan kepada saya untuk dipakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk berkongsi firman-Mu, berkongsi isi hati-Mu Tuhan.
Tuhan, hamba tidak mempunyai apa-apa Tuhan. Saya berdoa supaya Engkau yang menguasai mulut saya Tuhan, minda saya ketika saya menyampaikan firman-Mu, agar apa yang Engkau sendiri yang mau sampaikan akan disampaikan oleh saya Tuhan. Saya berdoa bagi umat yang mendengar, agar mereka juga diberkati, mereka akan belajar sesuatu daripada pengkongsian firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, untuk pengenalan, sebagai mukadimah untuk kongsian pada pagi hari ini, saya ingin kita bertanya pada diri kita sendiri. Pernah tidak kita tanya pada diri kita sendiri, sedalam mana kita telah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus? Dalam hubungan kita, dalam kehidupan kita secara pribadi, sedalam mana rasa-rasanya? Itu saya terpulang kepada saudara-saudari untuk memberi jawaban lah. Jadi adalah menyedihkan kalau kita sebagai orang Kristen lebih tahu hal-hal dunia, contohnya film, artis dan sebagainya, ataupun yang berniaga, yang bekerja lebih tahu selok-belok bisnis, perniagaan, ataupun bagi yang suka politik, kita tahu pemimpin siapa dalam dunia ini, negara mana. Bagi yang peminat sukan, adakah kita lebih tahu pasukan bola sepak daripada kita mengenal Tuhan Yesus Kristus sendiri? Oke. Jadi setakat mana, dalam mana kita mengenal Tuhan? Kita bandingkan ini. Karena mungkin banyak orang di dunia ini sekarang lebih mengetahui hal-hal yang duniawi ini daripada mengenal Tuhan Yesus sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan Yesus adalah sangat sedikit. Oke. Dan ini ada satu yang tidak wajarnya lah. Sebagai pengikut Kristus, kita sepatutnya lebih kenal, mempunyai pengetahuan yang dalam akan Kristus itu sendiri. Dan apa maksud pengenalan yang benar akan Tuhan? Jadi pengenalan yang benar akan Tuhan boleh diartikan sebagai kita tidak hanya tahu atau memiliki informasi tentang Tuhan, tetapi kita mengenal Dia secara pribadi. Kita mengenal sifat-sifat Dia, kehendak Dia, rencana Dia, sehingga seluruh kehidupan kita dan hati kita dipenuhi dengan pengenalan itu sendiri. Dan Tuhan Yesus mahu kita mengenal Allah Bapa, yaitu Allah yang benar, dan juga mengenal Dia sendiri, yaitu Tuhan Yesus mau kita mengenal Dia sendiri sebagai Kristus, yaitu penyelamat manusia. Jika kita lihat dalam Injil Yohanes bab yang ke-17 ayat 3, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus itu. Di dalam Petrus 2 bab yang ketiga ayat 19, Petrus juga mengingatkan kita, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke, mengapa pengenalan yang benar akan Tuhan begitu penting sehingga diberi penekanan dalam Alkitab? Mengapa Tuhan Yesus mau kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Oke, di sini saya senaraikan ada 3 alasan. Ada mungkin banyak alasan lain, tapi kalau kita ingat 3 alasan ini pun sangat penting. Jadi alasan yang pertama, supaya kita tidak binasa. Dalam kitab Hosea, Allah mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kurang atau tidak ada pengenalan yang benar akan Tuhan boleh menyebabkan kita berkompromi dengan dunia, dengan dosa, malah ada yang murtad atau tidak percaya sehingga meninggalkan iman Kristen, sehingga pada penghujungnya binasa. Alasan yang kedua, supaya kita tidak mudah disesatkan, sebab sentiasa ada dan akan muncul ajaran-ajaran yang tidak benar dan nabi-nabi palsu. Ini tidak heranlah sejak zaman para rasul, sekarang ini tidak akan datang pun akan ada
ajaran-ajaran yang tidak benar ini. Contohnya ajaran yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama, tapi hal ini adalah satu kebohongan lah. Sebab apakah ada Yesus Kristus dalam agama lain? Tentu tidak ada. Kalau ada pun itu Yesus lain, bukan Yesus Kristus, penyelamat manusia. Jadi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan mudah disesatkan. Malah kita sendiri boleh membawa orang lain sesat. Jadi apabila kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita tidak akan mudah disesatkan atau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ini ditulis dalam Efesus bab yang keempat ayat 14 hingga 15. Jadi alasan yang ketiga, kenapa penting kita punya pengenalan Allah yang benar. Yang ketiga, supaya kita dapat menghadapi kehidupan yang kian mencabar ini. Oke, sekarang banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun dalam keluarga kita, masalah kesehatan. Bila macam sekarang ini kita sibuk, kita kecoh dengan kes pandemik COVID-19 ini, ataupun masalah keuangan dan pekerjaan kita. Okay. Kita tidak mau menjadi seperti kisah anak murid Tuhan Yesus di dalam Markus bab yang keempat 3 ayat 35 hingga 41, yang menceritakan bagaimana Yesus dengan murid-muridnya menyeberang danau sehingga mereka dipukul ombak sehingga anak-anak muridnya menjadi takut. Pada ketika ini mereka walaupun sudah bersama dengan Yesus mungkin 2 tahun lebih, tapi mereka belum kenal Yesus sesungguhnya. Yang Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Begitu juga dengan kita. Jadi kita perlu mengenal Yesus sebagaimana Yesus sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Berkuasa, yang dapat membantu kita, menolong kita sebagai Tuhan dalam apapun keadaan kehidupan kita. Jadi kalau badai kehidupan melanda kita, kita boleh andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita sudah punya pengetahuan yang benar tentang Dia, yaitu sebagai Allah yang Maha Berkuasa. Terdapat 3 pengenalan yang benar akan Tuhan atau Allah yang harus kita sebagai orang percaya mesti sungguh-sungguh pegang dan imani selama kita masih hidup di dunia ini. Yang pertama, Allah Maha Hadir. Dia ada di mana-mana pada saat yang sama. Pemazmur mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, Allah ada di situ. Mazmur 109 ayat 7 hingga 12. Dan di dalam perjanjian baru, dalam Matius ayat 1 bab 1 ayat ke-23, kita diingatkan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan kalau Dia menyertai kita, Dia melihat, Dia mendengar, Dia perhati apa yang kita lakukan. Pengenalan yang benar akan Tuhan yang kedua yang kita harus ingat adalah Allah berkuasa dalam segala hal. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat yang ke-37, kata malaikat kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga sekali lagi dalam Injil Markus, ini Yesus sendiri yang berkata. Dalam Markus bab yang ke-10 ayat ke-27, kata Yesus, bagi manusia hal itu mustahil, tetapi tidak bagi Allah. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Ini Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Berkuasa di dalam segala hal dan segala sesuatu. Dia yang berkuasa. Jadi mungkin bagi yang penakut, yang takut sihir,
takut setan, takut hantu dan sebagainya, mungkin kita boleh baca ini dalam Injil, di dalam surat Yohanes bab keempat ayat 4 yang berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah, roh yang ada dalam kamu lebih besar pada roh yang ada di dunia. Jadi kita jangan takut saat kita berdepan dengan situasi-situasi yang mungkin ramai dunia yang takut, tapi dengan ada roh yang maha berkuasa dalam kita, roh Allah, roh yang maha berkuasa itu, kita sepatutnya tidak takut dengan apa? Hal hantu, kegelapan, sihir, roh-roh jahat dan sebagainya. Seharusnya kalau kita imani, kalau kita percaya yang bahwa roh Allah itu ada dalam kita yang berkuasa. Jadi ini kita tidak perlu takut tentang hantu ini sebenarnya. Oke, pengenalan yang benar akan Tuhan yang ketiga yang harus kita semua imani dan pegang sampai bila-bila adalah keselamatan roh dan jiwa kita hanya di dalam Yesus. Oke, kalau kita baca dalam Injil Yohanes bab yang ke-14 ayat 6, ini bacaan terjemahan baru, Yesus yang berkata, ini kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tiada cara lain untuk kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Karena banyak di dunia ini banyak orang mengandalkan kalau dia tidak berbuat sesuatu yang berdosa, dia kata dia akan selamat dan boleh pergi surga lah. Jadi perkara ini dia mengandalkan perbuatan baik. Tapi kita tahu bahwa perbuatan baik kita tidak menjamin kita boleh masuk surga. Atau ada juga agama lain yang kata kalau ikut agama dia kita boleh pergi surga, jiwa dan roh kita selamat. Tapi ini tidak benar. Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa hanya dia jalan kebenaran, hanya dia jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun dapat selamat kalau tidak melalui dia. Oke, saudara-saudari, kalau kita mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan menjadi umat yang kuat seperti yang dinyatakan dalam kitab Daniel bab yang ke-11 ayat ke-32 yang berbunyi begini, tapi umat yang mengenal Allah, mereka akan tetap kuat dan akan bertindak dengan berani. Oke, jadi kalau kita tahu kebenaran ini, kalau kita punya pengenalan yang benar tentang kekuasaan Allah, keberadaan Allah, kita tidak perlu takutlah. Sebab kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Okay. Jadi untuk mempunyai pengenalan yang benar tentang Allah, apa yang kita harus lakukan? Apa tindakan kita? Di sini saya senaraikan ada 3 tindakan perkara yang kita harus lakukan kalau kita mau mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga hidup kita kuat, kita sebagai umat Tuhan menjadi kuat. Yang pertama, kita harus periksa hati kita. Kita harus cek sikap hati kita bagaimana. Ya, kita tahu bahwa Allah lebih berminat melihat hati, motif kita melakukan segala sesuatu. Jangan lagi ada dalam hati kita cinta akan dosa, masih lagi mau melakukan hal yang berdosa, ya, masih mau melakukan kejahatan, atau penuh dengan kesombongan, ya, tidak mau mengaku kalau silap karena kesombongan, tidak mau mengakui dosa. Jadi kita harus mempunyai hati yang benar. Oke, kalau kita mau mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, kita mesti mempunyai hati, mempunyai sikap hati yang benar, yaitu hati yang sungguh-sungguh mencari Allah, mencari Tuhan, dan hanya tertuju kepada Dia, dan tidak sombong. Sehingga kalau kita mempunyai hati begini, kita menjadi terbuka
dan kita siap menerima pengertian serta pewahyuan yang apapun daripada Tuhan. Oke, kalau kita mempunyai hati yang terbuka, hati yang tulus, hati yang mempunyai kerendahan hati, kita mempunyai hati yang siap untuk menerima pewahyuan, pengertian yang akan Tuhan turunkan pada kita. Jadi hati kita begitu penting. Oke, jangan ada kesombongan, jangan ada dosa. Oke, kalau Tuhan melihat ini, maka kalau ada pewahyuan, kita akan dapat mengerti, akan terima daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang tindakan kita? Kita harus adakan saat teduh yang teratur, dan setiap hari kita harus punya quiet time untuk membina persekutuan, berhubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, ini lewat saat teduh ini, lewat quiet time kita boleh belajar mengenal Tuhan melalui pembacaan firman-Nya, melalui penyembahan kita dan doa yang sungguh-sungguh. Oke, di saat teduh, saat quiet time kita boleh mendengar dan mendapatkan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oke, pembacaan firman Tuhan sangat penting karena kita tahu bahwa firman Tuhan sangat penting dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini adalah karena firman adalah pelita dan terang bagi perjalanan hidup kita di dunia ini, seperti yang tertulis dalam Mazmur bab yang ke-19 ayat 5. Oke, tindakan kita yang ketiga, nah ini penting. Kalau kita tidak lakukan apa yang kita pelajari, apa yang Tuhan cakap adalah tidak ada gunanya. Oke, yang ketiga, kalau kita sudah mendengar lewat firman Tuhan, lewat teguran Roh Kudus, kita harus taat. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan. Kita tanpa ketaatan untuk melakukan apa yang telah dinyatakan, apa yang telah diarahkan oleh Tuhan melalui Roh-Nya, maka adalah sia-sia. Baik, saudara-saudari, saya percaya jika kita melakukan 3 tindakan ini tadi, yaitu sering memeriksa hati kita sehingga kita mempunyai hati yang benar depan Tuhan, mempunyai motif hati yang tulus, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jika kita taat melakukan quiet time kita, membina hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari, dan kita taat melakukan apa yang telah Tuhan ajar kita lewat doa, penyembahan kita, dan pimpinan Roh Kudus, saya percaya seperjalanan waktu kita akan membentuk pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang kuat, umat yang berkuasa, sehingga kita dapat menjadi berkat di kalangan kita sendiri dan orang-orang di sekeliling kita. Demikian pengungsian saya pagi hari ini. Saya berharap kita dapat belajar sesuatu yang berguna pada pagi hari ini. Oke, mari kita menutup sesi pengungsian ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena saya percaya Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, sebab Engkau maha hadir, Engkau maha berkuasa, dan Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tuhan, kami berdoa supaya selepas kami mendengar firman Tuhan, kami akan sentiasa haus rindu Tuhan untuk membangun hubungan kami dengan Engkau, sehingga seperjalanan waktu Tuhan kami akan mempunyai pengenalan benar akan Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang kuat, yang bertindak karena kebenaran yang kami belajar dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa, kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga firman Tuhan itu menjadi dorongan kepada kita untuk sama-sama membangun dalam kasih Kristus dan sama-sama memperkukuhkan iman kita lagi sebagai anak Tuhan. Dan sebelum kita bersurai, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang di syurga, kami terima kasih kepadamu Tuhan atas kesempatan ini yang kau berikan, di mana kami dapat mengikuti kebaktian pada pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kerana Engkau telah mengajar kami Tuhan, memberi kami makanan rohani, malah kami menjadi anak Tuhan yang sentiasa haus akan firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa pada pagi ini supaya Engkau terus menuntun kami di mana saja kami berada, Engkau ada bersama kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga EBCBM, jemaat EBCBM, supaya keluarga ini diberkati menjadi keluarga yang penuh rahmat Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa supaya anak-anak muda, malah anak-anak kecil jemaat EBCBM terus dididik oleh ibu bapa, oleh penjaga mereka dengan penuh kasih Kristus. Ya Bapa, kami berdoa supaya kami semua dilindungi oleh Engkau. Kami berada dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut kerana kami tahu Tuhan ada bersama kami. Malah kami mengecap hari demi hari, hari yang Kau sediakan pada kami Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari yang Kau sediakan untuk kami pada pagi ini. Kami menyerahkan setiap diri kami yang ada di sini dari sidang jemaat EBCBM ini Tuhan ke tangan Engkau. Kami mohon semua doa ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan